Film dimulai di sebuah pelabuhan yang gak jauh beda. Kelihatannya sih seperti Tanjung Priok gitu ya. Lando, salah seorang kru kapal junior yang baru aja memulai hari pertamanya bekerja, merasa sangat kelelahan akan pekerjaan yang telah diberikan. Akan tetapi, salah seorang seniornya yang bernama Nolan berkata, "May mga chicks na magpapasaya sa atin." Ganyan talaga. Lanjut pada malam harinya, yang bener aja nih, Lando yang merupakan laki-laki polos cuma bisa senyum-senyum sambil melongok melihat para wanita-wanita cantik yang tiba-tiba aja naik ke atas kapal dan langsung pada joget-joget. Ayan pala yung sinasabi mong AB ah. Dan ketika Lando disuruh memilih, yang biasanya si Jonah yang selalu menjadi perhatian perebutan para awak kapal, akan tetapi si Lando ini malah lebih memilih si Maria, seorang tukang pijat cimande berkulit sawo matang. Usut punya usut, ternyata nih setelah diingat-ingat, ternyata si Maria ini adalah teman sekolahnya Lando sewaktu di SMP dulu. Alam ba sa inyo na Sa buhay, kung magiging seryoso ka, walang mangyayari sa'yo, masahista ako? Siyempre naman. Ang mahalaga, natutulungan ko sila sa pamamagitan ng mga palad ko. O ano, gusto mo ba subukan? Oo, sige, sa susunod na lang. Lanjut keesokan harinya, di sela-sela pekerjaannya, para awak kapal pada bilang ke Lando bahwasanya pijat cimandenya si Maria itu enak banget. Namun mendengar hal itu, bukannya senang, si Lando ini malah terlihat sangat kesal. Sinabi mo pa, hagod parang lalabas ng kana, di ba? Lanjut pada malam harinya, tepatnya pada pukul jam 9 malam ketika hari sudah gelap dan pelabuhan udah rada sepi, para wanita-wanita cantik kembali menaiki kapal. Dengan wajah yang tersipu malu, Lando yang sudah menunggu kedatangan Maria sedari tadi itu pun berkata, Pwede ako sa'yo magpamassage. Pero dahil malakas ka sa akin, sige, ika-cancel ko para sa'yo. Singkat cerita, di pagi harinya, setelah merasakan pijatan cimande Maria semalam, Lando malah jadi ketagihan dan langsung menelepon Maria untuk ngebooking sesi berikutnya. Sementara itu, Nolan yang tanpa sengaja mendengar percakapan Lando bersama Maria di telepon itu pun langsung mencoba menasehatinya. Ingat ka, baka mahulog ka. Nakita mo nga, ganyan naman ang trabaho. Crush ko nga yun eh. Liligawan ko sana kaso biglang nawala. Disgrasya yan. Pada malam harinya, seperti biasa, setelah pijat cimande selama 5 menit, yang kemudian dilanjutkan dengan ditemani secangkir Torabika cappuccino. Dengan asik, mereka mengobrol ngalur ngidul membahas masa lalu sewaktu di SMP dulu. Di situ, Lando yang ternyata mempunyai perasaan kepada Maria itu pun mencoba untuk mengutarakan isi hatinya. Bangang, sabi nila, first love never dies. Mabuti nga, nagkita ulit tayo. Pwede na tayong ulit ligawan. Kaya simula nung nakita ulit kita... Sure ka ba dyan? Oo naman. Sesampainya di rumah, Maria yang masih nggak nyangka kalau Lando itu mempunyai perasaan terhadap dirinya yang udah nggak seperti dulu lagi itu pun merasa sangat seneng banget. Dan ketika keesokan harinya, sewaktu Lando ngajak jalan, tanpa basa-basi, Lando pun tiba-tiba berkata kalau perasaan dia terhadap Maria itu sangatlah serius dan ingin ngelamar si Maria. Seketika, Maria yang mendengar hal itu pun kebingungan dan berkata kalau dirinya yang sekarang ini sangatlah berbeda dengan dirinya sewaktu di SMP dulu.
Apakah Lando bisa menerima keadaan Maria yang berprofesi sebagai tukang pijit seperti sekarang, yang sudah dikenal oleh teman-temannya Lando dan juga oleh banyak lelaki di pelabuhan? Mendengar hal itu, Lando yang emang benar-benar cinta banget sama si Maria itu pun berkata kalau dirinya itu mau menerima Maria dengan ada apanya. Tapos, uuwi tayo sa atin kung saan wala nakakalam ng trabaho mo. Lilipat ako ng barko. O kaya, hanap tayo sa ibang lugar. Wow, parang ang dali ah. Pabalik ka sa pagiging Rhea, kalilimutan mo si Maria. Tsaka sigurado naman ako na hindi mo makakalimutan. Mahirapan ka lang. Setelah perbincangan yang sangat membagongkan kemarin dan dikarenakan butuh uang banyak untuk rencana memulai hidup barunya bersama Maria, agar bisa mendapatkan banyak uang, Lando langsung bekerja keras dengan bekerja full seharian. Ia mengambil 2 shift agar gajinya menjadi double. Sementara itu, Nolan yang mengetahui hal itu pun berkata kepada Lando agar jangan menyia-nyiakan hidupnya dikarenakan dirinya dan bahkan semua orang di kapal ini sudah merasakan pijatan cibaduyutnya si Maria. Huwag mong sayangin yung mga plano mo. Sigurado ko hindi ikaw ang unang nahulog dyan kay Maria. Hindi kita sinamang sumampa dito para lang magjowa ng masahista. Setelah mendengar perkataan Nolan, seketika Lando tiba-tiba berencana untuk berhenti bekerja di kapal dan mengajak si Maria untuk pulang ke kampungnya, memulai hidup barunya dengan berternak lele. Akan tetapi, Kahit ano pang sabihin mo, at kahit ano pang pangalan mo, Hindi na ako buo. Hindi na ako malinis. Hindi sapat ang pagmamahal. lanjut di pagi harinya, dengan penuh semangat lewat telepon, Lando memberitahukan kepada Maria bahwasanya dirinya telah dipecat dan walaupun ia di-banned nggak boleh naik ke kapal manapun lagi, Lando sangat merasa senang dikarenakan ia akan memulai perjuangan hidup barunya bersama Maria. basta makita tayo mamayang gabi ha, antayin kita. Dan ketika malam datang, bukannya senang, Lando malah merasakan kegalauan. Semua itu dikarenakan Maria yang tiba-tiba aja enggak dateng. Dan yang akhirnya... Uy, saan ka pupunta? Sirain mo buhay mo sa babaeng yan! Sesampainya di bawah kapal, Jonah yang bertemu dengan Lando memberikan sebuah surat yang ditinggalkan oleh si Maria. Di surat itu, Maria berkata kalau dirinya itu juga cinta banget sama Lando. Akan tetapi, karena rasa sayangnya kepada Lando itu, Maria yang tahu kalau dirinya itu kagak bener, gak mau merusak masa depan Lando dan menyuruh Lando agar mencari wanita lain yang lebih baik dan soleha, yang bisa ia kenalkan kepada keluarga dan teman-temannya tanpa ada rasa malu di hati. Salamat at binigyan mo ako ng pag-asang buuin ang sarili ko. At kahit sandaling panahon lang naramdaman kong mahalin. Iba palang pakiramdam, hahanap-hanapin ko yun. Dan cerita pun belum tamat. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Lando yang sedang memesan americano di sebuah kopi shop bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Rhea, yang tidak lain adalah pemilik kopi shop Cibaduyut tersebut. Good morning, Miss Rhea. Sagot ko na yan, Kat. Malaki utang ko dito eh. Dan cerita pun tamat. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di alur cerita film yang lainnya. Bye-bye.